Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah, ku sedih Tuhan, datanglah, ku sedih Tuhan, datanglah, ku sedih Tuhan, datanglah. Selamat malam. Mari kita mempersembahkan misa ini dengan intensi khusus. Mohon keselamatan bagi Bapak kita, Bapak Yan, yang 10 tahun lalu meninggalkan kita secara fisik, tetapi rohnya masih ada bersama kita, darahnya masih bersama keluarga. Darah Bapa, darah Mama, mana sendok sekali. Tapi dia selalu hidup bersama kita. Dan juga berdoa untuk Mama Beth. Semoga Tuhan tetap memberi Mama kekuatan, hiburan, kedamaian. Semoga dia tetap bahagia di masa tuanya. Dan juga saya diminta tadi oleh teman di Singapura, dia baru sembuh dari COVID, ucapan syukur. Ini Pak Leonard. Dan juga seorang ibu baru meninggal kemarin di Jawa. Keselamatan bagi dia, Ibu Tri Widayatsi. Semoga Tuhan memberi dia istirahat yang kekal. Dan juga mungkin ada intensi kita masing-masing, kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Minggu ini, hari Minggu besok, kita merayakan minggu ketiga masa penantian Advent, dan biasa disebut sebagai Minggu Sukacita. Mengapa dikatakan Minggu Sukacita? Karena bacaan-bacanya penuh sukacita, bacaan pertama dan kedua, dan juga bacaan ketiga Injil ngomong tentang buah pertobatan. Dan buah pertobatan selalu mendatangkan kegembiraan bagi kita. Saya yakin kita semua punya pengalaman. Sesudah kita mengakui dosa, keluar dari tempat pengakuan, hidup terasa ringan, penuh sukacita. Semoga kita juga sudah mengaku dosa sebagai satu persiapan menanti kedatangan Kristus, agar di saat Kristus datang, Dia menemukan hati kita penuh sukacita menyambutnya. Mungkin terkadang kita lupa menyampaikan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, dan juga lupa bangkit kalau kita jatuh dalam dosa. Karena itu mengawali misa ini, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang rontok dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantar kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau menyediakan sukacita bagi dunia dan menghendaki agar orang-orang tinggal bersama dalam kejujuran dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu bila kami mendengarkan sabda-Mu, dan utuslah kepada kami duta kasih setia-Mu dalam diri Yesus, saudara kami,
sumber harapan semua orang. Tuhan, berilah istirahat kekal kepada Bapa kami, Bapak Yan, dan semoga dia akan menjadi pendoa kami untuk kami semua. Dan juga berilah kekuatan hiburan untuk Mama Beth. Semoga di masa tuanya dia selalu mengalami kebahagiaan dan penuh sukacita. Dan bersyukur padamu ya Tuhan atas kesembuhan yang dialami oleh Pak Leonard. Dan berilah istirahat kekal bagi Ibu Tri Widianingsih. Tuhan, semua ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Zefania. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lunai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau, ia membarui engkau dalam kasih-Nya, dan ia bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepadamu. Mazmur tanggapan, refrainnya, berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kuasa, sebab yang Maha Kudus Agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus Agung di tengah-tengahmu. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Bersyukur kepada Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus Agung di tengah-tengahmu. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Panggillah namanya, baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus Agung di tengah-tengah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Roh Tuhan menaungi aku diutusnya menyampaikan warta gembira kepada kaum bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus
waktu itu orang banyak bertanya kepada Yohanes, apakah yang harus kami lakukan? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Tadi waktu kayak omong tentang detik-detik terakhir kehidupan Bapak, dia tanya jam, pasti dalam pikirannya, perasaannya waktu itu ada sesuatu yang mengganggu dia, dan pasti ada getaran di dalam dirinya. Apa yang terjadi? Mungkin dia tahu bahwa Tuhan kini memanggil dia. Dan biasanya orang-orang yang mau pergi, mereka bisa melihat dan merasakan apa yang akan terjadi. Kak juga singgung bahwa sebelum Bapak pergi, dia diranggu untuk ikut acara penting. Dan sudah itu kembali dan sudah jalan terus. Dan sepertinya Bapak sudah mengikuti, boleh kita katakan mengikuti adat yang baik, baik adat gereja maupun budaya adat kita Manggarai, untuk mengunjungi anak Rona, macamnya pamit, itu luar biasa. Dan pasti Bapak juga tetap ada bersama kita sampai saat ini, kapan saja. Dan yang pasti bahwa darah Bapak ada di dalam keluarga. Karena kita anak ini, kita sesungguhnya bukan milik kita sendiri. Kita adalah milik orang tua. Kehidupan kita berasal dari Bapak Mama.
Tanpa bapak mama kita tidak mungkin ada di sini. Karena itu pada kesempatan yang pertama, mari kita menyampaikan ucapan terima kasih untuk Bapak karena darahnya masih ada bersama kita secara khusus keluarga. Ya, tentang kematian ini begitu banyak pengalaman bagaimana orang yang sudah pergi selalu punya dampak yang positif untuk yang masih hidup. Relasi saya dengan Mama Lia, Nelia, sampai saat ini masih. Baru-baru saya cerita tadi, waktu saya kecelakaan dari Sano, dari Tentang, saya panggil mereka semua, ya, Pamble, semua panggil untuk bantu. Saya ingat Delia punya kata-kata bentuk ngomong itu bukan tapi tombol Mama Mama Mel tegi kak tema susah tegi yang berarti anak tegi, dan itu yang dibuat. Saya juga seringkali begitu. Nasihat-nasihat mereka di saat-saat akhir itu penting sekali kita hayat jalankan itu. Kemudian saya dengan Makum juga pertemuan terakhir sebelum saya kembali ke dalam roh. Malamnya saya pergi, sorenya saya pergi ke rumah dia mulai pergi ya. Waktu itu Mama Neri masih di Ranggu. Pagi-pagi saya tunggu tidak muncul-muncul. Sekitar jam 9 mai. Padahal itu sudah macam untuk saya satu gejala yang tanda lain sudah, karena dia biasanya sangat disiplin aku. Saya punya relasi pribadi Bapak yang orang ini orang lucu, banyak ilmu yang menarik dari dia yang terpelajari, peribahasa yang menarik, goet-goet semua itu Bapak ya. Dan mereka ini punya pesan tersendiri untuk kita masing-masing, untuk anak. Daripada kesempatan ini, pasti Bapak ada di sini bersama kita, rohnya ada di sini bersama kita, dan pasti bahagia juga menyaksikan kita semua, karena kita mengenangkan dia secara khusus hari ini. 10 tahun secara fisik dia tinggalkan kita, tetapi secara rohani dia selalu ada bersama kita. Karena itu ciptakanlah selalu relasi yang baik dengan mereka. Siapa selalu menciptakan relasi yang baik dengan mereka ini, pasti kita selalu dapat berkat. Pada kurang ini pengalaman saya, pengalaman pribadi saya. Kalau kita kembali kepada bacaan Injil hari ini, menarik bahwa dari setiap profesi datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, datang kepada Yohanes. Datang kepada Yohanes katakan, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Sepertinya ada satu perubahan di dalam diri mereka. Ada satu gerakan. Mungkin kata-kata pertobatan dari Santo Yohanes Pembaptis itu menyentuh hati setiap orang, sampai-sampai semua orang yang punya profesi. Bayangkan ada juga polisi di situ, ada macam-macam lah orang yang datang dan tanya kepada Yohanes Pemandi, apa yang harus kami jalankan, apa yang harus kami buat. Itu berarti mereka punya kerinduan untuk diselamatkan. Keselamatan, karena Santo Yohanes juga ngomong tentang siapa yang akan datang. Kemarin kalau ada yang ikuti misa kemarin, Om
Elia dan Yohanes Pemandi. Orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat katakan, sebelum Mesias datang, Eli harus datang. Lalu Yesus katakan, Eli sudah datang, tapi kamu tidak mengenal dia. Eli dan Yohanes Pembaptis ada kemiripan. Kemiripannya bahwa yang pertama itu dia itu memberi nubuat tentang Mesias yang akan datang. Dan dialah yang betul-betul ngomong tentang itu, tentang kehadiran Mesias. Dan kehadiran Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa sekarang dia ada. Kita harus siapkan jalan, ratakan jalan. Gunung-gunung itu harus dipotong, ratakan semuanya. Lembah-lembah harus ditimbun supaya semuanya rata. Ini bukan soal perubahan fisik, tetapi sesungguhnya itu tentang perubahan batin. Yang tinggi, yang congkak, yang sombong itu harus rendah hati. Yang lembah, yang selalu menganggap diri tidak bisa, dia harus percaya diri bahwa dia bisa. Atau orang yang selalu merasa terlalu banyak berdosa, lalu menganggap dirinya tidak layak lagi di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Pikiran macam itu harus dirombak, bahwa kita semua manusia lemah, tapi kita juga bisa berubah untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan itulah yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan batin kita untuk menyambut kedatangan Kristus Mesias. Dan sekarang orang pertanyakan Yohanes Pembaptis, kami harus buat apa? Dan jawabannya cuma satu, bertobat. Atau bahasa di sini katakan tadi, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Atau siapa yang punya makanan, berilah makanan kepada orang yang lapar. Itu berarti kita harus sensitif untuk melayani orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Bantuan fisik, bantuan spiritual. Yang lain juga katakan, guru, apakah yang harus kami buat? Itu pemungut cukai, pemungut pajak. Lalu Yohanes Pembaptis katakan, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Itu berarti kita harus hidup jujur. Harus hidup jujur. Kejujuran kita akan menyelamatkan kita. Tapi kalau kita seringkali menipu, sikap itu nanti yang akan membuat kita masuk neraka. Begitu juga prajurit-prajurit, tentara, polisi semua juga datang, apa yang harus kami buat? Lalu jawaban Yohanes sangat menarik, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu. Yang sangat-sangat menarik. Itu berarti jangan memanfaatkan status kita, profesi kita, kekuasaan kita untuk menindas orang lain. Sesungguhnya mereka itu punya gaji, cukuplah gunakan gaji itu untuk memenuhi kebutuhan harian kalian, tapi jangan merampas, memeras orang lain. Tadi Yohanes dalam Injil hari ini sangat menarik untuk mengingatkan kita semua untuk selalu sensitif, membantu sesama yang kekurangan fisik, biologis, kebutuhan biologis, kemudian soal kebutuhan rohani, psikologis, harus jujur, hidup jujur, dan juga hidup apa adanya, hidup sesuai dengan profesi kita, dan jangan salah menggunakan status kita atau profesi kita. Kalau apa pesan untuk kita masing-masing yang berkaitan dengan pesta peringatan kepergian Bapak 10 tahun, mungkin satu kesempatan baik juga untuk kita. Apa kira-kira nasihat Bapak yang selalu kita ingat dan kita tahu bahwa itu bagus untuk kita? Peganglah itu dan jadikan nasihat itu menjadi inspirasi hidup kita seterusnya. Bapak itu orang yang penuh sukacita.
berdamai dengan kehidupan orang, membuat orang senang, membuat orang bahagia. Mungkin sikap seperti inilah yang harus kita teruskan pada anak cucu kita. Dan menyangkut nasihat ini dari Injil, ya, hiduplah sensitif dengan sesama kita yang sangat membutuhkan, hidup jujur dan jangan memeras orang lain. Kalau kita melaksanakan ini semua dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab, pasti Yesus yang datang akan menemui kita dan akan merasa bahagia tinggal bersama kita, karena kita mengikuti ajaran dan kehendak-Nya. Marilah kita meneruskan misa kita dan mengundang Tuhan untuk selalu mendengarkan doa-doa kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian para ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan oleh Bapa yang berkuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bergembira dalam rangka kedatangan kembali Yesus Kristus Putramu dalam kemuliaan. Tetapi kini dengarkanlah kiranya doa permohonan kami. Bagi gereja dan para pejabat di dalamnya, semoga Allah Bapa mendampingi gerejanya dalam menanamkan semangat optimis penuh harapan pada umatnya dan pada masyarakat sekitarnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Allah Bapa memberkati para penanggung jawab dalam masyarakat agar selalu dengan rela dan gembira mengusahakan kemajuan dan perbaikan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kecewa dan bimbang, semoga Allah Bapa sanggup menerangi mereka yang kecewa dan bimbang dengan sinar cahayanya, sehingga sanggup dan tabah menghadapi kesulitan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa menyadarkan kiranya kita akan tugas panggilan kita, sehingga sanggup melaksanakannya dengan rela dan gembira hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Yan, Bapak terima kasih untuk semua kebaikan dan jasamu yang kami alami sejak kami hidup di dunia ini bersamamu. Dan kini Bapak sudah 10 tahun meninggalkan kami, tetapi segala jasa dan kebaikanmu selalu kami kenangkan. Bapa, semoga Bapa mengalami kebahagiaan bersama para kudus di surga, dan doakanlah kami semua, semoga kami tetap sehat jiwa raga dan selalu menjadikan gaya hidupmu, tingkah lakumu, kepribadian yang begitu baik dari dirimu menjadi inspirasi hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk mereka yang sakit, secara khusus untuk Mama Beth yang makin tua, Tuhan berikanlah dia ketenangan, kedamaian di masa tuanya, dan semoga Engkau senantiasa menghiburnya, dan semoga dia selalu mengalami kebahagiaan bersama anak cucu cecenya.
Marilah kita mohon. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, saya juga turut bersyukur bersama Pak Leonard yang bebas dari COVID sekarang ini. Semoga Engkau tetap memberi dia kekuatan untuk berlangkah maju, meneruskan tugas dan karyanya sesuai dengan profesinya. Marilah kita mohon. Dan untuk Ibu Tri Widiayatsi yang meninggal kemarin di Jawa, Tuhan berikanlah dia istirahat yang kekal, dan semoga keluarga yang ditinggalkan selalu dihibur dan selalu teguh dalam iman. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagaimana orang-orang sezaman Yohanes Pembaptis, kami pun perlu bertobat. Maka kami ingin mendobrak kepuasan diri kami, serta menghampakan diri seperti Kristus Putramu dan Tuhan kami. Amin. Persembahan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini permohonanmu, terimalah Tuhan persembahanku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai anakmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai anakmu seumur hidupku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan bersama kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, berilah kami kegembiraan berkat roti dan anggur ini. Bangkitkanlah semangat kami berkat Roh Kudus, dan limpahilah kami rasa syukur karena Kau perhatikan dalam mengenangkan Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Maria dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kelahirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyembuhkan kami
menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darah-darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus hormat, serta semua rohaniwan dan umat kesayangan-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu ya Tuhan, Bapak yang sudah Engkau panggil 10 tahun yang lalu. Tuhan, semoga dia boleh mengalami kebahagiaan bersama para kudus di surga saat ini. Dan semoga dia menjadi pendoa untuk keluarga, untuk kami semua. Dan semoga doa-doanya selalu dikabulkan Tuhan. Tuhan, berkatilah Mama Beth yang semakin tua, berilah dia kedamaian. Dan semoga selalu mengalami sukacita di masa tuanya.
Kami juga ingat mereka-mereka yang sakit. Sekaligus kami ingat juga anak kami, anak Bepeng. Semoga kesehatannya semakin baik, dan semoga pelayanan kesehatan perawat-perawat, dokter bisa bekerjasama dengan baik agar proses kesembuhan bisa berjalan dengan sukses. Ingatlah juga Tuhan akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Saya juga ingat Ibu Tri Widayatsi dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Marilah kita berikan salam damai pada saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih,
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi katakanlah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah seruan umat manusia kepadamu, dan pancarkanlah cahayamu kepada kami. Berilah dunia harapan akan pendamaian, dan buatlah iman kami berdaya guna dalam kesetiaan dan cinta kasih terhadap sesama demi Dia yang telah mendahului menaruh cinta kasih kepada kami. Tuhan, syukur dan terima kasih atas kebersamaan kami malam ini di sini. Berdoa ingat Bapa 10 tahun lalu menghadap Engkau, dan semoga Bapa boleh mengalami kedamaian bersama para kudus di surga, dan semoga Bapa senantiasa mendoakan kami semua secara khusus untuk anak cucu cecenya. Tuhan, jamlah Mama, berilah Mama kekuatan, semoga Mama tetap mengalami kedamaian di masa tuanya. Peringankanlah semua beban ya Tuhan, biarkanlah sukacita selalu menemani dia. Dan jamlah mereka yang sakit Tuhan, anggota keluarga kami di mana saja mereka berada, secara khusus untuk anak kami Pepen. Semoga dia cepat sembuh ya Tuhan, dan kembali melayani keluarga. Dan juga syukur atas kesembuhan yang dialami oleh Pak Leonard. Semoga dia tetap sehat dan tetap semangat untuk meneruskan tugas hariannya sesuai dengan profesinya. Dan berilah istirahat kekal kepada Ibu Tri Widiasti, dan semoga keluarga ditinggalkan juga tetap mengalami kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesehatan walafiat. Tuhan, semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas harian kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Mari kita pergi dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat.
Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini